hormati ibu-ibu KPM sekalian, hari ini sehat Bu ya? Alhamdulillah. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita sebelum melanjutkan materinya, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Nah, berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Jadi pertemuan ini kira-kira apa Bu namanya? Pertemuannya ya benar, P2K2. Nah, pertemuan kali ini apa sih Bu? Apa panjangan dari P2K2 itu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, benar. Nah, jadi Bu ya, sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita bahas hari ini, nah, kira-kira nih materi yang kemarin, ya kan? Kira-kira materi yang kemarin masih ingat nggak Bu? Masih. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemarin itu materinya membantu anak sukses di sekolah, Bu ya. Ya benar. Nah, kira-kira sudah dipraktekkan belum Bu di rumah? Sudah. Alhamdulillah Bu ya. Nah, yang Ibu pahami dari materi yang kemarin apa Bu? Memahami anak, membantu anak sukses di sekolah. Apa Bu? Nah, ya benar. Membantu anak sukses di sekolah itu yaitu orang tua harus memperhatikan pendidikan anak ya. Tidak mulai dari PAUD ya Bu ya, TK Bu ya, sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Bu ya. Nah, untuk memahami itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi hari ini Bu ya. Materi hari ini yaitu modul 2, pengelolaan keuangan dan perencanaan dalam perencanaan keluarga Bu ya. Nah, jadi pada materi kali ini itu ada 3 sesi Bu. Ada 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu mengelola keuangan keluarga. Ya, mengelola keuangan keluarga. Dan sesi yang kedua yaitu cermat meminjam. Nah, cermat meminjam. Terus sesi yang ketiga yaitu memulai usaha. Nah, kita bahas dari awal Bu ya. Sesi yang pertama yaitu mengelola keuangan keluarga. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih sama ibu-ibu sekalian, ya, dalam mengelola keuangan dan merencanakan keuangan keluarga itu gimana sih Bu? Apakah kira-kira pengalaman di rumah nih, pengalaman keuangan keluarga Ibu, kira-kira pendapatan itu lebih boros, pendapatan lebih banyak dari pengeluaran atau sebaliknya Bu, kira-kira? Pendapatan harus sedikit dari pengeluaran, harus sedikit dari pendapatan. Ya, benar Bu ya. Nah, jadi dalam mengelola keuangan keluarga itu seringkali ya Bu ya, seringkali pengeluaran itu lebih besar ya Bu ya. Pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Misalkan Ibu bulan ini pendapatannya cuma 500.000, sedangkan pengeluarannya setiap minggu atau setiap akhir minggunya Bu ya, atau di awal minggunya itu lebih besar. Misalkan pengeluarannya setiap minggunya 150 ya kan, 150 itu kira-kira cukup nggak Bu satu bulan? Kalau misalkan pendapatannya Ibu 500, lebih atau kurang Bu? Lebih kalau satu bulan. Lebih ya. Nah, jadi kalau lebih kira-kira diapakan Bu kelebihannya? Kita untuk beli apa? Benar Bu ya. Nah, jadi kita akan melanjutkan di di sesi yang ini Bu ya. Nah, sesi yang ini itu yaitu sesi mengelola keuangan keluarga. Bagaimana Bu mengelola keuangan keluarga? Nah, di sini ada gambar Bu ya. Mungkin
sudah dilihat sama ibu-ibu sekalian. Nah, dalam mengelola keuangan keluarga itu di sini ada tertera gambar, ibu ya, tertera gambar. Kira-kira nih sebelum saya lanjutkan, permasalahan apa lagi selain pendapatan dan pengeluaran? Kira-kira ada masalah lainkah atau pengeluarannya boros sehingga banyak berhutang ya Bu ya? Iya kan? Ya. Benar. Nah, jadi sebelum kita berhutang, kita harus merencanakan dulu. Nah, untuk mengatur keuangan keluarga, benar yang dikatakan Ibu Nur tadi, yaitu permasalahannya sama semua Bu ya. Saya kira sama semua Bu ya, permasalahan dalam keuangan keluarga. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan Bu ya. Nah, maka dari itu dalam sesi ini insya Allah Bu, dalam sesi ini penyampaian materi yang akan saya sampaikan insya Allah ada manfaatnya Bu, ada manfaatnya dalam mengatur keuangan keluarga ibu-ibu sekalian Bu ya. Nah, kita lanjut Bu ya. Dalam mengatur keuangan keluarga itu yang pertama harus dihitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan Bu ya. Nah, misalkan ibu sama bapak 1 bulan pertama Januari, misalkan Januari pendapatannya berapa ya kan. Nah, terus bapaknya 300, ibunya 200 misalkan 1 bulan ya kan. Nah, setelah akhir bulan ya kan, kira-kira pengeluaran yang akan kita keluarkan itu ya kan, nah kira-kira lebih besar atau lebih kecil Bu ya, kita harus atur ya. Misalkan dengan mencatat buku harian nih, ibu punya catatan sendiri di buku, misalkan beli telur keperluan pokok nih ya kan, apa ini kira-kira seperti itu enggak Bu? Ya. Ya benar Bu ya. Nah, kita lanjut. Upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan jumlah pendapatan Bu ya. Nah, upayakan jumlah pengeluaran itu seimbang dengan jumlah pendapatan ya. Jadi bedakan Bu, sebelum kita mengeluarkan setelah kita mendapatkan upah, nah seharusnya kita menyeimbangkan dengan pengeluaran. Jadi pendapatan harus seimbang Bu dengan pengeluaran. Kalau bisa pendapatan lebih besar dari pengeluaran ya. Nah, bedakan pengeluaran yang pertama nih, bedakan pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan. Kira-kira saya kasih soal nih ya kan. Kira-kira Bu, kalau ibu ke pasar, nah kira-kira kebutuhan ibu apa aja ya kan? Minyak sayur ya kan, sayur-sayuran seperti wortel dan lain-lain Bu ya. Nah, kira-kira nih kalau ada baju bagus di pasar ya, baju bagus ya kan, sedangkan ibu di rumah bajunya sudah jelek semua nih ya kan. Nah, kira-kira tertarik gak Bu? Enggak, tertarik dengan baju enggak Ya. Nah, benar. Nah, karena yang namanya baju baru tadi itu hanya keinginan ya Bu ya. Kalau misalkan kita beli ya Bu ya, kira-kira mengurangi pengeluaran ibu dalam 1 bulan tersebut nggak Bu? Iya. Iya kan? Nah, jadi usahakan Bu, pengeluaran itu diperuntukkan untuk kebutuhan terlebih dahulu Bu. Jangan mendahulukan keinginan Bu ya. Nah, kalau kebutuhan sudah terpenuhi ya Bu, kalau ada sisa silakan. Kalau misalkan ibu pengen jilbab ya kan,
misalkan jilbab di rumah sudah habis, nah silahkan ya. Nah jadi yang tadi itu membedakan pengeluaran dan pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan ya. Nah jadi yang selanjutnya, kurangi tanda atau batalkan keinginan. Nah Bu ya, di sini sudah dijelaskan. Tadi Ibu mencatat dengan buku harian ya. Nah sekarang Ibu kurangi nih atau tandai ya, bisa. Nah, batalkan keinginan yang akan kita beli Bu ya. Misalkan Ibu tertera di sini nih. Yang pertama Ibu beli apa, yang kedua Ibu beli apa, yang ketiga Ibu beli apa. Nah, yang pertama Ibu mau membeli sayur-sayuran, yang kedua Ibu membeli sepatu anak untuk sekolah, yang ketiga nih Ibu mau beli jilbab, ya kan? Kira-kira yang mana nih yang mau kita tunda dulu? Beli jilbab ya Bu ya, kita tunda dulu kalau misalkan Ibu masih punya jilbab, ya kan? Terus beli sepatu anak, kita lihat sepatu anak kira-kira masih bagus atau enggak nih untuk dipakai anak sekolah. Kalau masih bagus ditunda dulu ya. Nah kalau untuk sayur-sayuran baru kita beli ya. Nah benar. Nah jadi seperti itu. Harus menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran. Seperti itu Bu. Nah, yang pertama, rencanakan penggunaan uang dan kendalikan pengeluaran. Nah, kalau misalkan nih sebelum berhutang harus merencanakan penggunaan uang dan kendalikan pengeluaran. Nah, sebelum kita mau berhutang itu harus kita rencanakan dulu ya. Dan kita lihat uang yang kita pinjam tadi untuk apa. Nah, seperti itu Bu. Selanjutnya, menabunglah sejak awal, sedikit demi sedikit asalkan rutin. Nah, benar Bu. Setelah kita menabung, ya kan, sejak awal Bu ya, ya kan, bukan menunggu harus punya sisa dulu Bu ya. Bukan ya. Sejak awal, ya kan, walaupun sedikit Bu, lama-lama akan banyak juga. Benar. Banyak seperti itu ya. Nah selanjutnya, buatlah pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk berhutang. Benar nggak Bu? Kalau misalkan kita mau berhutang harus dipertimbangkan dulu nggak sama bapak ya kan, bahkan sama anak-anak gitu ya. Nah kira-kira nih mau pinjam di mana, mau pinjaman yang berapa, dan pengembaliannya yang berapa persen Bu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita sudah melakukan hal yang seperti ini, insya Allah Bu ya, insya Allah kita akan terhindar dari gali lubang dan tutup lubang, ya kan. Nah jadi seperti itu Bu kesimpulan pada materi di pagi hari ini Bu ya. Nah di pagi hari ini yaitu mengelola keuangan keluarga atau mengatur keuangan keluarga ya. Nah jadi sudah paham ya ibu-ibu ya sekalian. Alhamdulillah kalau misalkan sudah paham ya. Nah untuk materi yang selanjutnya yaitu materi sesi yang ini sesi keberapa Bu? Sesi yang pertama. Benar, sesi yang pertama. Nah selanjutnya sesi yang kedua yaitu cermat meminjam ya. Nah jadi dalam cermat meminjam nanti kita akan masuk ke materi yang selanjutnya Bu ya, atau di bulan depan Bu ya. Nah jadi seperti itu. Nah sebelum saya tutup, kira-kira nih ibu-ibu mau saya ajak menabung, mau nggak Bu? Kira-kira minggu depan tabungan ibu-ibu sekarang sudah dapat berapa? Kira-kira mau nggak Bu? Walaupun hanya 500 satu hari Bu, mau nggak Bu? Ya kalau misalkan mau, alhamdulillah ya kan. Mungkin di bulan depan insya Allah ibu-ibu, salah satu ibu mungkin atau semua ibunya ya kan sudah banyak tabungannya. Nah seperti itu. Nah jadi sebelum saya tutup, saya minta maaf kepada Allah
bahas hari ini insya Allah bermanfaat bagi ibu-ibu KPM sekalian ya. Nah, terima kasih ibu-ibu sekalian.